Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkuk, kemudian kita pecahkan 2 butir telur. Selanjutnya kita masukkan 100 gram atau 7 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanila cair. Selanjutnya kita tuang 200 ml santan kelapa. Santannya ini aku dapat dari 1/4 potong kelapa utuh. Bisa juga menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml ditambahkan dengan air. Selanjutnya adonan telur kita kocok hingga tercampur merata dan gula pasirnya ini larut. Setelah sudah tercampur merata dan gula pasirnya sudah larut, kemudian kita masukkan 60 gram atau 6 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres. ...20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena. Untuk ukuran sendoknya ini agak munjung ya bun. Setengah sendok teh garam. Kemudian adonan kita aduk kembali sampai tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah sudah tercampur merata, selanjutnya kita tambahkan pewarna kuning secukupnya. Aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya adonan kita pindahkan ke dalam gelas takar sambil kita saring ya, untuk memastikan tidak ada tepung yang masih bergerindil. Lalu adonan flannya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan wadah atau mangkuk kembali. Lalu kita masukkan 275 gram atau 27,5 sendok makan tepung ketan. Untuk ukuran sendoknya tidak terlalu munjung atau terlalu peres ya. ...50 gram atau 5 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita tuang 250 ml jus pandan. Jusnya ini aku dapat dari 5 lembar daun pandan dan 5 lembar daun suji. Kita tuang jus pandannya sedikit demi sedikit sambil kita uleni. Kita tuang jus pandannya sampai habis dan kita uleni adonannya ini sampai adonannya kalis atau sampai adonannya ini dapat dipulung. Setelah adonan sudah kalis dan bisa dipulung, kemudian kita siapkan cetakan. Ini aku menggunakan cetakan kue mangkok atau kue talam. Kemudian cetakan ini kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis saja sampai merata. Setelah sudah selesai, kemudian kita ambil secukupnya adonan.
Lalu kita tekan-tekan adonannya ini sampai membentuk cetakan kue talam ya. Nah, seperti ini ya kalau sudah jadi. Kemudian kita lakukan berulang sampai adonan kulitnya ini habis. Setelah adonan sudah habis, kemudian kita masukkan adonan ke dalam panci pengukus. Kita tata adonannya dan beri jarak ya, agar nanti matangnya tidak saling menempel. Selanjutnya kita tuang adonan telur di atas adonan kulit. Nah, seperti ini ya. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 19 piece kue telaga emasnya. Selanjutnya kita kukus adonan di atas air yang sudah kita didihkan terlebih dahulu. Kukus adonan selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 40 menit kita kukus, kue telaga emasnya sudah matang. Selanjutnya kita angkat dan tunggu hingga dingin. Setelah sudah dingin, kemudian kita keluarkan kue dari cetakan. Nah, seperti ini ya hasilnya, kuenya cantik banget ya bun dan punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita siapkan panci di atas kompor. Kemudian masukkan 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita masukkan 250 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Ini aku dapat dari satu bungkus santan instan ditambah air matang. Kemudian masukkan daun pandan, ini sudah aku ikat simpul ya. Kemudian masak santan, tidak perlu sampai mendidih. Kita aduk terus sampai gulanya larut. Setelah gula sudah larut dan santan sudah hangat, kemudian kita matikan api kompor. Selanjutnya kita siapkan wadah. Masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung beras. Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres, cukup mengunung atau cembung saja seperti ini. 70 gram atau 7 sendok makan tepung terigu, sama ya untuk ukuran sendok, tidak terlalu munjung atau terlalu peres. Setengah sendok teh ragi instan, ini aku pakai yang merek Soft Instant. Kemudian kita tuang santan selagi hangat, jangan terlalu panas atau terlalu dingin ya. Kita tuang sedikit demi sedikit sampai santannya ini habis. Aduk adonan sampai semua bahan tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah adonan sudah licin dan tidak ada tepung yang bergerindil, kemudian kita diamkan dan tutup menggunakan kain bersih. Diamkan adonan selama 20-30 menit. Menutupnya jangan sampai kelamaan dan adonannya jangan sampai terlalu mengembang ya bun, karena jika terlalu mengembang dan berbuih banyak, biasanya adonan sulit mekar dan kalau dikukus hanya retak di atasnya. Sambil menunggu adonan berbuih, kita panaskan kukusan dan juga cetakan. Untuk cetakan, ini aku menggunakan cetakan dengan diameter 5 cm dan untuk cetakan ini tidak perlu diolesi dengan minyak ya bun.
Setelah 30 menit didiamkan, kita buka penutupnya. Ini adonannya sudah mengembang dan berbuih ya. Buihnya juga tidak terlalu banyak. Kemudian kita aduk adonan sampai busanya ini menghilang. Jika terlalu banyak busanya atau mengembang 2 kali lipat, buihnya itu sulit sekali dihilangkan ya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh baking powder. Untuk baking powdernya gunakan yang bagus ya bun, atau pakai yang double acting seperti ini. Kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Untuk penggunaan baking powder juga sangat menentukan ya. Kalau baking powdernya kurang bagus, itu kemungkinan gagalnya juga sangat banyak. Setelah itu kita tambahkan pewarna merah muda secukupnya. Aduk kembali sampai warnanya merata. Ini adonannya akan aku pindah ke gelas takar ya bun, agar mudah menuangnya. Selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan. Tuang adonan sampai penuh. Setelah itu kukus adonan selama 20 menit menggunakan api yang paling besar seperti ini ya. Selama mengukus jangan dibuka agar kuenya mekar sempurna. Setelah 20 menit buka kukusan, kue mangkok sudah matang. Nah ini ya bun, kuenya mekar, ada yang mekar 3 dan mekar 4. Kemudian kita angkat dan tunggu hingga dingin. Setelah dingin, kita keluarkan kue dari cetakan. Mengeluarkannya cukup mudah ya bun, tinggal kita tekan memutar seperti ini. Nanti kue mangkoknya bisa dikeluarkan dengan mudah. Jadi untuk membuat kue mangkok agar tidak gagal adalah: pertama, gunakan air atau santan hangat. Kedua, jangan terlalu lama untuk mendiamkannya, cukup 20-30 menit saja. Ketiga, pakai baking powder yang bagus atau yang double acting ya. Keempat, panaskan cetakan terlebih dahulu. Kelima, kukus menggunakan api yang paling besar. Pertama-tama kita siapkan wajan atau pan. Kemudian kita masukkan 120 gram atau 12 sendok makan tepung beras. Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres, jadi menggunung atau cembung seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan 45 gram atau 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 30 gram atau 3 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Selanjutnya kita tuang 300 ml santan kelapa. Santannya ini aku dapat dari 1/4 potong kelapa utuh. Jika ingin menggunakan santan instan, teman-teman bisa gunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml ditambahkan dengan air. Kita tuang adonan santan kelapa ini sedikit dulu ya bun. Lalu kita aduk sampai tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah adonan tepung sudah larut dan tidak ada tepung yang bergerindil, selanjutnya kita tuang semua sisa santan dan kita aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah bahan sudah masuk semua, kemudian adonan ini kita masak. Masak adonan ini sambil terus kita aduk-aduk ya, agar matangnya merata dan tidak gosong.
Kita masak adonan sampai adonannya ini mengental dan padat. Setelah adonan sudah siap, adonannya jadi menggumpal seperti ini ya. Kemudian kita angkat dan tunggu hingga adonan ini agak dingin. Nah, ini adonannya tadi ya Bun. Kemudian kita bagi adonan menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu adonan kita beri pewarna secukupnya. Ini aku menggunakan warna hijau dan juga warna kuning. Kemudian adonan kita uleni sampai warnanya ini merata. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jika sudah, kemudian ini kita siapkan satu buah pisang. Bisa pakai pisang jenis apa saja ya Bun. Kemudian pisang kita kupas dan kita potong kecil-kecil atau bentuk dadu. Lalu ini aku juga sudah siapkan secukupnya coklat batang yang sudah dipotong-potong ya. Selanjutnya adonan hijau ini kita bagi menjadi 8 bagian. Kemudian kita ambil satu bagian kecil dan kita pipihkan. Lalu kita beri isian pisang dan juga coklat batang secukupnya seperti ini ya. Lalu kita bulatkan. Pastikan untuk adonannya ini kokoh ya, tidak ada yang berlubang agar coklat batangnya nanti tidak sampai meluber keluar. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada adonan kuning. Setelah semua adonan sudah selesai kita bentuk dan kita isi, selanjutnya kita siapkan cetakan. Ini aku menggunakan cetakan kue mangkok dengan diameter 5 cm. Kemudian kita olesi cetakan dengan minyak tipis-tipis saja. Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Setelah itu kita masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus adonan selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang. Setelah 20 menit adonan sudah matang. Kemudian kita angkat dan tunggu hingga adonannya ini agak dingin. Nah, ini kuenya yang sudah dingin ya Bun. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam cetakan. Lalu kita baluri kue dengan kelapa parut kering seperti ini ya. Jika tidak ada kelapa parut kering, bisa gunakan kelapa parut yang masih basah ya atau baru. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya Bun. Ini aku akan coba. Bismillah. Rasanya enak, lembut dan juga lumer banget di mulut. Jika ingin dijual kembali, teman-teman bisa gunakan mika atau bisa juga menggunakan tin wall seperti ini ya. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres, jadi menggunung sedang saja seperti ini.
60 gram atau 6 sendok makan munjung tepung maizena, 320 gram atau 21 sendok makan penuh gula pasir, setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita tuang 700 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Ini aku dapat dari setengah potong kelapa utuh. Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. Tuang santannya sampai habis ya, sambil kita aduk terus sampai semua bahan tercampur merata dan gula pasirnya larut. Setelah santan sudah dituang semua dan tidak ada tepung yang bergerindil, kemudian kita masukkan juga 300 ml jus pandan. Ini aku dapat dari 10 lembar daun pandan di blender dengan air. Agar warna hijaunya lebih pekat, ini saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Jika teman-teman mau menggunakan pasta pandan saja juga boleh ya. Jadi tinggal ganti untuk jus pandannya dengan santan. Jadi total santan yang digunakan adalah 1000 ml. Setelah adonan pertama sudah selesai kita buat, kemudian tuang adonan pertama ke dalam panci. Selanjutnya adonan ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk memasak adonan yang pertama ini selalu kita aduk-aduk terus ya, agar adonan yang paling bawah tidak matang duluan menyebabkan adonannya ini mengumpal. Masak adonannya tidak perlu sampai matang ya, atau sampai mendidih, cukup setengah matang saja. Setelah adonan sudah matang dan mengental seperti ini, kemudian kita matikan api kompor. Jadi tekstur adonannya seperti ini ya bun, lembut dan kental. Kemudian kita siapkan 1 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Setelah telurnya selesai kita kocok, kemudian kita masukkan ke dalam adonan sambil kita aduk terus sampai telurnya ini tercampur merata dengan adonan. Setelah telurnya sudah tercampur merata, kemudian kita sisihkan sebentar adonannya. Selanjutnya kita siapkan panci yang agak kecil, kemudian masukkan 20 gram atau 2 sendok makan tepung terigu, 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya kita tuang 500 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Kemudian kita aduk adonan kedua sampai semua bahan tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil dan gulanya larut. Setelah adonan kedua sudah tercampur merata, kemudian adonan ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Masak adonannya ini sambil kita aduk-aduk terus agar tepung atau adonannya ini tidak mengumpal.
Setelah adonan sudah mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian kita matikan api kompor. Setelah itu tetap kita aduk-aduk ya, agar uap panasnya cepat hilang. Selanjutnya kita masukkan adonan putih ke dalam plastik piping bag. Selanjutnya kita ikat seperti ini ya. Kemudian kita siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan untuk kue mangkok dengan diameter 5 cm. Selanjutnya kita olesi cetakan dengan minyak. Setelah cetakan sudah siap, kemudian kita tuang adonan. Tuang adonan ke dalam cetakan, tidak usah sampai penuh ya, cukup 3/4 cetakan saja. Setelah adonan hijau selesai dituang, kemudian untuk adonan putih, ini untuk ujung plastiknya kita gunting ya. Selanjutnya untuk adonan putihnya ini kita tuang atau kita semprotkan di tengah-tengah adonan hijau seperti ini ya, agak ditekan agar masuk ke dalam. Selanjutnya lakukan berulang sampai selesai. Setelah adonan sudah selesai dituang semua, kemudian masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan. Kukus adonan selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil seperti ini. Setelah 20 menit bisa dilihat ini kuenya sudah matang, cantik banget. Selanjutnya kita keluarkan kue dari dalam kukusan. Kemudian kita tunggu hingga kuenya ini dingin dan juga set. Selanjutnya kita lanjutkan kembali mengukus sisa adonan. Nah, ini kue nona manis yang sudah dingin. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam cetakan. Nah, ini hasilnya, kuenya sangat cantik, manis seperti namanya. Warnanya juga bagus banget. Untuk satu resep ini jadi 35 buah kue nona manis. Untuk hasilnya bisa lebih banyak ya, tergantung pengisian dalam cetakannya. Kalau pengisiannya tidak terlalu penuh, untuk hasilnya akan lebih banyak lagi. Nah, mudah banget ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.